Selamat siang semuanya. Kembali ketemu dengan saya, Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu pahlawan iman atau tokoh iman yang mempertahankan imannya sampai dia mengalami satu kematian martir demi Kristus. Kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Anastasia dari Roma atau orang Romawi. Dia mengalami mati martir ketika dia masih berusia sangat muda. Seperti apa kisah hidupnya dan apa yang kita bisa teladani dari kehidupannya, kita akan coba mempelajarinya. Nah, martir Anastasia ini diperingati oleh gereja setiap tanggal 29 Oktober yang kemarin saja baru lewat. Dia adalah orang Romawi, namun dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih berusia 3 tahun. Dan dia diasuh oleh seorang biara wanita yang bernama Sofia. Dia adalah Sofia ini adalah seorang biarawati atau orang tua asuh yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan spiritual yang tinggi. Dia membesarkan Anastasia dengan iman yang kuat. Setelah 17 tahun, Anastasia dikenal sebagai seorang asketis yang tekun dan dia adalah gadis yang sangat cantik. Kaisar Decius yang memerintah di Roma tahun 249 sampai 21 memulai penganiayaannya terhadap orang Kristen pada saat itu. Ada seorang administrator kota yang bernama Probus mendapat perintah dari Kaisar Decius untuk menangkap Anastasia. Diberkati oleh kegigihannya demi menderita bagi Kristus, martir muda Anastasia ini akhirnya dengan berani pergi menemui dari para prajurit kerajaan. Melihat rupa muda dan kecantikannya, Probus mencoba memberikan sanjungan supaya Anastasia ini menyangkal Kristus. Dia berkata, mengapa Anda menyanyiakan masa muda dengan kehilangan akan kesenangan hidup? Apa yang bisa engkau peroleh dengan menanggung siksaan dan kematian bagi yang tersalib itu? Sembahlah dewa kami, menikahlah dengan suami yang tampan, dan hiduplah dalam kemewahan dan kehormatan. Rayu sang Probus kepada Anastasia. Sementara Anastasia berdiri di depan Probus, di depan penguasa kota itu, pikirannya sedang berdiri di hadapan Kristus. Dengan mata rohaninya, Anastasia melihat keelokan mempelai laki-lakinya, yaitu Sang Kristus. Lalu Anastasia menjawab Probus begini, pasangan saya, kekayaan saya, hidup saya, dan kebahagiaan saya adalah Tuhanku, Yesus Kristus. Dan Anda tidak dapat menipu saya dari dia dengan tipu daya Anda. Lalu Probus menanggalkan pakaiannya, mempermalukan Anastasia, dan Anastasia berkata kepadanya, kamu bisa mencambuk, memukuli saya, memotong-motong, dan menelanjangi saya. Tapi semua itu akan disembunyikan oleh luka saya, dan darah saya akan menutupi rasa malu saya. Probus akhirnya membuat Anastasia mengalami siksaan yang mengerikan. Martir Anastasia dengan berani menanggung semua derita, memuliakan dan memuji Tuhan Yesus. Ketika dia haus, dia meminta air dan ada seorang Kristen yang bernama Cyril memberinya minum. Dia berterima kasih kepada Cyril, tetapi Probus malah memenggal kepala Cyril. Kemudian penyiksaan berlanjut dengan memotong payudara dari Anastasia dan juga lidahnya. Sementara seorang malaikat datang untuk menopangnya. Nah, ketika orang-orang menyaksikan perlakuan tidak manusiawi dan menjijikan yang dialami oleh Anastasia, akhirnya orang-orang di sana menjadi marah. Dan Probus dipaksa untuk mengakhiri penyiksaan dengan memenggal kepala sang martir. Dengan cara ini, sang Anastasia menerima mahkota kematiran yang tak kunjung padam. Tubuh Anastasia dibuang keluar batas kota untuk dimakan oleh hewan liar. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan relik sucinya dihina. Atas instruksi malaikat suci, biarawati yang merawat
Anastasia sejak kecil yang bernama Sofia itu menemukan tubuh Anastasia yang dimutilasi. Dengan bantuan dua orang Kristen lainnya, dia menguburkannya. Saint Anastasia, orang Romawi ini diperingati oleh gereja setiap tanggal 29 Oktober, namun jangan disamakan dengan Anastasia dari Pharmacopoeia yang diperingati oleh gereja setiap tanggal 22 Desember. Nah, saudara, ada satu kutipan yang menarik yang menjadi satu hal yang memberkati saya. Dia mengatakan kepada Probus, "My spouse, my riches, my life, and my happiness are my Lord Jesus Christ. I am ready to die for my Lord, not once, but if it were only possible, 1,000 times." Nah, ini adalah satu ikrar iman yang sangat berani dari seorang gadis muda, seorang biarawati, seorang asketik yang sangat tekun di dalam kerohaniannya, ya, mempertahankan imannya, kesuciannya, kehidupannya untuk sang mempelai laki-laki Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita memiliki iman, tingkat pertumbuhan iman dan pertumbuhan iman yang seperti Anastasia ini? Kiranya hal-hal seperti kesalehan dan kemurnian jiwa dari seorang Anastasia ini boleh kita ingat, kita coba lakukan dalam kehidupan kita, ya, bahwa memang ketika kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, maka pasangan kita, kekayaan kita, hidup kita, kebahagiaan kita itu hanya pada Kristus. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi serupa dengan Dia, menjadi mempelai Dia pada akhirnya kelak. Seperti iman, visi, kemurnian dari seorang Anastasia bisa melihat bahwa Kristus adalah pasangannya, kekayaannya, kehidupan dia, bahkan kebahagiaannya. Dia tidak rela menggantikan itu semua dengan harta kenikmatan duniawi, bahkan apalagi menyangkal iman kepada Kristus. Kiranya teladan iman seperti ini, pahlawan iman seperti ini, seperti yang kata Rasul Paulus dalam Ibrani 13:7, bisa kita perhatikan, kita pelajari, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Thank you semua.